Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi yang hebat, kita akan lanjutkan pada pembelajaran IPS di kelas 4. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran yang 1. Siswa mampu menceritakan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat dengan tepat. Kedua, siswa mampu menuliskan keunikan dari setiap pakaian adat dengan tepat. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran di hari ini bisa tercapai dengan lancar. Keragaman rumah adat di Indonesia. Keberagaman suku bangsa berpengaruh terhadap rumah adat. Rumah adat pada umumnya dibangun disesuaikan dengan kondisi bentang alam wilayah setempat. Bisa kalian lihat di sebelah kiri ada bagan nomor daerah rumah adat. Nah, itulah nama-nama rumah adat yang berasal dari daerahnya masing-masing. Silakan disimak. Setiap rumah adat mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan rumah adat lainnya. Silakan kalian bandingkan. Ini ada sebuah foto ataupun gambar rumah adat dari berbagai macam daerah. Ini hanya beberapa contoh saja yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian lihat dan amati. Selebihnya kalian bisa lihat di sebelah kiri ada bagan daerah dan rumah adatnya. Silakan dibaca, mudah-mudahan dapat mengerti. Oke, kita lanjutkan. Keunikan rumah adat. 1. Rumah adat Baileo. Keunikannya apa saja dari rumah adat Baileo ini? Yang pertama berasal dari Provinsi Maluku. Berbentuk panggung, atap berbentuk segitiga, atap terbuat dari daun kelapa ataupun daun sagu. Nah, ini segitiga. Ya, terbuat dari segitiga. Mirip. Dan ini berpanggung ya, panggung. Dan yang kedua adalah rumah adat Tambi. Berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Atapnya berbentuk prisma. Pondasi berbentuk persegi panjang dan terbuat dari batu. Nah, ini pondasinya ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, rumah adat Honai. Rumah adat Honai berasal dari Provinsi Papua dan bentuknya berbentuk seperti jamur ya, kalau tidak salah ini menyerupai jamur. Bahannya terbuat dari kayu, atapnya terbuat dari jerami. Yang keempat, rumah adat Tongkonan atau Toraja berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, silakan dilihat gambarnya ini. Pemasangan kayu tidak pakai unsur logam ataupun paku. Ini unik sekali karena tidak ada satupun logam ataupun paku yang menempel di rumah adat Tongkonan ini. Rumahnya berbentuk segi empat, terdapat ragam hias dan ukiran, di banyak ukiran-ukirannya. Kita lanjutkan yang kelima, rumah adat Lamin yang berasal dari Kalimantan Timur. Dari secara kasat mata dari gambar tersebut, ini rumahnya besar. Nah, tentunya ini menjadikan unik sekali, ukurannya besar. Bisa dihuni 12-30 keluarga. Kalau rumah adat yang lain ataupun daerah lain hanya satu keluarga, di sini di Kalimantan Timur ini rumah adat Lamin bisa dihuni oleh 12-30 keluarga. Menarik ya. Dan terdapat ukiran khas suku Dayak. Nah, ini ukirannya. Ukiran khas suku Dayak. Nih, banyak. Dan kayu yang digunakan pun ini khusus, yaitu kayu ulin yang hanya terdapat di Kalimantan ya, banyak kayu.
Nah, itulah beberapa contoh yang bisa Bapak sampaikan, keunikan-keunikan yang ada di rumah adat di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, kita akan lanjutkan yang berikutnya, yaitu ragam pakaian adat di Indonesia. Yang tadi rumah adat, sekarang ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Tentunya ini akan mengakibatkan pakaian adatnya pun berbeda-beda tergantung daerahnya masing-masing. Silakan kalian dilihat gambarnya, lalu ada di sebelah kiri ada bagan, nama pakaian adat dan daerah asalnya. Silakan kalian baca, perhatikan dengan baik supaya kalian bisa lebih paham. Oke, kita lanjutkan. Keunikan pakaian adat di Indonesia. Yang pertama yang akan Bapak bahas di sini sebagai bahan contoh saja, tidak semua dibahas. Yang pertama Provinsi Bali. Nah, ini gambarnya. Ini gambar dari pakaian adat Bali. Yaitu yang keunikannya apa sih? Nah, untuk wanita memakai kebaya, sanggul, kamen, bulang pasan, dan selendang disangguli di atasnya. Sedangkan untuk laki-laki memakai penutup kepala berupa udeng. Udeng tak udeng. Nah ini ya, penutup kepalanya. Pakai keris serta selendang. Kita lanjutkan. Provinsi Kalimantan Barat. Ini adalah pakaian adat dari Provinsi Kalimantan Barat. Bahannya pakaian tersebut terbuat dari kulit ampuro atau kapuo. Lalu ada juga bulu enggang sebagai hiasan baju adat. Nah, yang di atas ini di bulu enggang. Yang ketiga Provinsi Jawa Barat. Nah, ini gambarnya Provinsi Jawa Barat. Pakaian adatnya yang uniknya apa saja? Yang pertama kebaya dan ikat pinggang. Ini namanya kebaya, ikat pinggang. Menggunakan kain kebat. Ininya namanya adalah kain kebat. Menggunakan mahkota yang ada di kepala, ini mahkota untuk perempuan. Rambut digelung, jucung, dan diberi bunga. Nah, ini rambut gelung, jucung, ini bunganya. Biasanya ini bunganya bunga melati. Lalu sandalnya ya klom gelis yang terbuat dari kayu. Kita lanjutkan. Yang keempat, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini pakaian adat dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ciri atau uniknya yaitu untuk wanita baju dodo atau kain muslin, sedangkan untuk laki-laki baju bala dada atau terbuat dari kain lipa sabe atau lipa garusu. Nah, yang kelima yaitu ada pakaian adat dari Provinsi Jambi. Ciri-cirinya atau ciri keunikannya yaitu warnanya emas. Ini simbolnya emas ya. Ramai aksesoris. Dilihat, aksesorisnya banyak sekali. Gelang dan mahkota. Menggunakan senjata, keris, dan lain-lain. Nah, itulah beberapa pembahasan contoh dari pakaian adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Selebihnya silakan kalian pelajari lagi, baca buku sumber, ataupun kalian bisa melihat dari media internet, dari Google juga bisa kalian lihat apa saja keunikan dari berbagai daerah dalam mencermati pakaian adatnya, ataupun rumah adat juga bisa, silakan. Oke, mudah-mudahan dari awal sampai akhir pembelajarannya bisa diserap, bisa bermanfaat. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan menyimak dengan baik. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.